Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Umaidani ASB dengan NIM 2522079 dari kelas PTIK 2C Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS Sistem Basis Data. Di sini saya akan membahas materi yang pertama pada bab 5 dari buku 1 yang berjudul Structured Query Language. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama EFCODD yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau R. Di akhir tahun 1970-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer hingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemungkinan diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut dengan SQL 99. Akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Yang kedua yaitu pemakaian dasar SQL. Adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, PERL, Java, dan lain-lain. Namun, kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan pemerintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data atau SMBD, namun secara umum diimplementasikan tiap sistem basis data. Di sini saya akan membahas materi yang pertama pada buku 1 bab 5 Structured Query Language. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama EFCODD yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemungkinan diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut,
IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau R. Di akhir pada tahun 1970-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan perusahaannya. Dengan naiknya kepopularan Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI atau ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemungkinan diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga dengan SQL 99, akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensikan kepada SQL 92. Selanjutnya yaitu pemakaian dasar SQL. Adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, PERL, Java, dan lainnya. Namun, kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu yang pertama Data Diffusion Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data atau SMBD, namun secara umum implementasi tiap bahasa ini menggunakan bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Selanjutnya itu multiple table. Salah satu fitur SQL yang paling berguna untuk kemampuan untuk menggabungkan tabel on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional. Karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Selanjutnya itu group function. Pada kasus seleksi data seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintaks group by. Pada pengelompokan data biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya, kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat field lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Selanjutnya, saya akan membahas materi pada buku kedua, bab 5 tentang perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui dengan cara yang paling efisien.
Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses. Beberapa di antaranya adalah sebagai yang pertama yaitu berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Yang kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga yaitu berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang kelima, kendala apa yang harus dimiliki. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional. Terlebih lagi ketika berbicara tentang desain basis data, mereka berbicara tentang aspek logis dari desain dan bukan aspek fisiknya. Selanjutnya yaitu masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten pada tabel nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Yang kedua yaitu anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan atau nama Ananda harus dibuat konsisten dalam sebuah rekor yang berkaitan dengan mahasiswa atau Ananda. Jika 1 dari 3 rekor tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Yang ketiga yaitu anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah salah satu relasi dalam basis data menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat yaitu anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah salah satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungannya antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya yaitu proses perancangan basis data. Dapat dibagi ke dalam langkah berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain data adalah aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data. Aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya dan proses apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu bahwa apa yang diinginkan pengguna dari basis data ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data.
dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini. Dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Yang kedua yaitu perancangan basis data konseptual informasi yang dikumpulkan. Dalam langkah analisis persyaratan yang digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR adalah salah satu dari beberapa model tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan dalam proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung dalam model data yang didukung oleh database commercial system. Selanjutnya yaitu desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data. Model data DBMS yang dipilih hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Selanjutnya materi pada bab 6 tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi yang bernama field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua yaitu candidate key. Kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah basis yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga yaitu composite key. Kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Selanjutnya yaitu primary key. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unit. Selanjutnya yaitu alternative key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Selanjutnya foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya itu manfaat normalisasi, yaitu yang pertama menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengukuran, dan membuat indeks lebih cepat. Karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris, cocok pada halaman data. Yang ketiga yaitu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecahkan tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumunan dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat yaitu pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek.
Yang kelima yaitu semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam yaitu lebih ada sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh yaitu ada sejumlah kecil nilai dari nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan yaitu anomali modifikasi data berkurang. Kesembilan, secara konseptual lebih berisi dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya, ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam data dependensi lebih sering disebut fungsional. Dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi, atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama underscore mahasiswa MHS, NIM secara fungsional menentukan nama underscore MHS karena untuk setiap NIM yang sama, maka nilai nama underscore MHS-nya sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu full dependency atau ketergantungan penuh. Menunjukkan jika terdapat atribut A dan atribut B dalam suatu relasi, di mana atribut B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap nilai kode barang yang terdapat pada no faktor yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama. Kedua yaitu partial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun, untuk menentukan atribut B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan atribut B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Nama barang, kode pelangganan, dan nama pelanggan hanya bergantung pada field kode barang, bukan pada no faktor. Yang ketiga yaitu transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, atribut B, dan atribut C. Kondisinya adalah atribut A tergantung terhadap atribut B dan atribut B tergantung kepada atribut C. Maka atribut C dikatakan dengan sebagai transitive dependency terhadap atribut A melalui atribut B. Selanjutnya yaitu tahapan normalisasi. Yang pertama tidak normal atau unnormalized. Pada tahapan ini diambil seluruh data yang ada yang diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data,
nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, dan nilai interaksi manusia dan komputer. Yang kedua yaitu normal 1 atau 1NF. Pada tahapan ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian. Berdasarkan jenis data tersebut, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Yang ketiga yaitu normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini, bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional dependensi kepada semua key atau whole dependency. Bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency, berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas dari tabel bisa ditentukan bahwa ada dua kandidat key yang tersedia dalam tabel, yaitu yang pertama NIM ditambah kode underscore matkul dan NIM tambah nama underscore matkul. Setelah dipilih dari kedua kandidat key, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM ditambah kode matkul. Yang keempat yaitu normal 3 atau 3NF. Pada tahapan ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependensi dengan primary key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya atau transitive dependence, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu fungsional dependence kepada ID dosen, yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sejumlah primary key. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.